Nah kan ini masih kenceng yang ini. Ngerasa kok adik-adik aku bisa ngerasain kasih sayang ibuku. Aku nggak pernah mendapatkan perhatian sama sekali dari bapakku sendiri. Udah sampai aku teriak-teriak depan rumah gitu. Kenapa aku dilahirin kalau dipandangin sama orang-orang itu, wow itu hilang langsung blank. Gemeteran megang mikrofon. Bahasa kasih itu adalah indikator traumanya kita. It means there is something di sistem kamu yang kesenggol di situ. Sehingga akhirnya jadi ini tangki kamu ada bolongnya. Airnya keluar terus. Terus kamu membutuhkan laki-laki buat ngisiin. Begitu dia skip nggak dipenuhin, dia akan kalau kamu pengen jadi istri yang menikmati hasil dari suami, itu kamu perlu Oh sama mantan pacarku juga ada. oke, Laki-laki mau kondo semua itu. anjir. Kendaraanku sampai dipinjam sama keluarganya pakai buat jalan-jalan. Kenapa aku nggak nangis ya malah ketawa? Luar biasa. Sharing kisahku ini ke orang untuk nggak harus ditutupin banget gitu. Aku masih oke. Karena aku tahu kan orang yang senasib sama aku pasti ngerasa sendirian, That's true. ngerasa sepi gitu. Yeah, yeah. Nah aku pengen mereka tuh tahu mereka nggak sesendirian itu. Kita ketemu sama Audrey. Hai Audrey. Hai. Bagaimana, apa yang kamu rasain beda nih kalau dari selama 2 tahun kemarin? Wah, kalau soal tanya beda mah beda banyak banget udah perubahan-perubahan nih ke diriku sendiri. Paling kerasa sih dulu tuh bener-bener nggak bisa sama sekali dikritik sama orang. Oh Dulu gitu. itu langsung kayak defense, langsung defensif banget, langsung kayak nyerang balik terus kayak yang pengen banget ngelawan, yang kayak marah-marah sama orang. Kalau sekarang kayak ada yang kritik, ada yang komentarin apa, oh gitu ya, oh ya oke, santai. Oke, gitu. Kalau dulu kayak pengen ngajak ribut terus gitu. Oh Kan gitu kalau ya. ada yang komentar, apa sih lu komentar-komentar gitu, misalnya marah-marah. Kalau sekarang Oh, oke, oke. santai. Kalau dulu berantem terus ya? Oh Gitu. iya dulu bawaan itu pengen ribut terus pokoknya urat saraf tuh kayak tegang mulu. Oke. Kalau sekarang udah Jadi itu yang paling banyak kau relaxing. observe. Paling kerasa. Dulu juga cengeng banget gitu, terus dikit-dikit nangis. Nah kalau sekarang kayak banyak, Santai aja. iya banyak santainya lah gitu. Oke. So ya, nice. Jadi kan kita juga ketemu nggak terlalu banyak sebenarnya buat beresin yang kayaknya yang tadi yang soal orang nyinggung itu kan yang tema pertama banget yang kita bahas kan Iya, sebenarnya. betul kan? Oh itu kan kayak masih menggebu-gebu, oh mau marah-marah aja gitu Iya, iya. rasanya. Jadi teman-teman bisa lihat podcastnya, cek aja di DOA punya. Terus dulu sempat memang nutup diri juga ya dari apa event-event atau segala macam gitu ya Oh waktu. iya, itu juga salah satunya yang dulu grogi banget, kayak depan panggungnya parah, terus kayak ngomong di depan kamera atau depan orang ngomong, public speaking kayak gitu-gitu parah banget grogiannya kan. Oke. Nah ketika aku ketemu ada orang-orang tapi ngerasa dipandangin sama orang-orang itu, wow itu hilang langsung blank. Kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu, sampai gemeteran megang mikrofon kayak separah itu Oh. dulunya. Oke, oke. Setelah sesi sama koreo itu, aku pernah sekalinya aku benar-benar nggak bisa minum obat karena apa gitu waktu itu. Aku udah takut tuh, bisa nggak ya aku ngomong depan orang ketika aku nggak bisa minum obat kayak gini. Ternyata bisa setelah itu. Udah nggak ada tegang sama sekali, nggak ada, udah tetap relax gitu ngomong. Oh, aku ternyata udah bisa nih kayak gini tanpa obat gitu. Padahal sebelumnya ketergantungan banget sama obat psikiater. Oke, wah lumayan ya. Jadi banyak yang diimprove. Berarti abis itu juga project-project lebih gampang dong untuk supaya bisa tampil depan orang. Nah, harusnya begitu. Oh, tapi ada kesulitan juga buat tampil depan orang waktu abis setelahnya. Atau udah oke semua? Kalau kesulitan sih udah enggak sih, cuman sekarang kan lagi habis beranak nih kita. Beranak, jelek banget bahasanya. Habis beranak, habis melahirkan jadi kayak mungkin ada faktor lain yang Ada challenge lain yang mau iya pakai hari ini iya, datang iya ya? itu Oke. dia. So, Audrey, apa tema yang kamu pengen bahas hari ini sih? Oh ini paling kerasa juga lack of motivation. Oke. Hidupku jadi downgrade banget. Itu yang paling ngaku. Ya, ngerasa kok kehidupanku sekarang ternyata nggak ada bedanya dengan kehidupan pernikahanku sebelumnya. Harusnya kan bisa dapat suami yang lebih baik. Ada rasanya begitu. Apa emang aku nggak ditakdirkan buat dapat laki-laki yang lebih baik ya? Karena aku craving banget dengan sosok laki-laki yang baik. Oke, emang kenapa? Yang bisa memperlakukanku seperti apa ya?
bisa memperlakukanku seperti ratu. Ratu. Yang aku lihat selama ini dari kecil itu sosok laki-laki yang menurutku tidak baik. Papaku sendiri. Ternyata mereka baik. Jadi kangen sama orang tuaku. Oke. Menurutku ya. Iya. Bisa jadi papanya baik, anaknya kan lagi. Nah, itu balik lagi kan ke situ. Oke. Ya karena aku nggak pernah mendapatkan perhatian sama sekali dari papaku sendiri. Sebagai anak perempuan kan biasanya emang cravingnya sama kasih sayang dari bapak kan. Oke. Mau aku lagi nangis atau sedih dimarahin. Kalau aku lagi marah juga dimarahin juga. Terus kalau misalnya aku lagi happy, lagi ketawa-ketawa, dimarahin juga, disuruh diem. Terus aku harus cari tempat aman kemana? Paling aku rasain itu. Sampai dipukulin juga iya. Sampai diseret-seret juga iya. Diseret-seret kakinya. Terus gak ada yang bantuin sama sekali. Diseret-seret kaki gak ada yang bantuin sama sekali. Mamaku pun gak bantuin. Dan aku udah sempat mau kabur dari rumah. Udah sampai aku teriak-teriak depan rumah gitu. Kenapa aku dilahirin kalau itu kerasa banget kali itu. Kayak masih sakit hati juga ada. Rasa sakit hati. Oke, sakit hati. Kenapa aku dilahirin kalau hidupku cuman buat disakitin gini sama papa. Biasa kalau orang ngalamin kayak gini, sampai papanya mukulin, seret-seret, pasti anaknya brengsek. Siapa? Oh enggak ya? Pasangannya? Enggak, pasti anaknya brengsek. Berarti akunya yang brengsek nih. Iya, lu bikin dosa apa? Oh enggak Bisa ya? dibilang begitu ya. Oh bisa ya? Tapi nggak mau ngakuin Nggak aja. mau ngaku ya, oke. Jadi jangan percaya langsung ya penonton ya. Saya yang brengsek. Lagi playing victim nih ceritanya. Iya. Oke, so aku coba break di sini dulu. Aku rilis bagian sini. Nanti kita cek lagi ke atas ya. Kalau kamu ingat itu, apa yang masih kamu rasain? Gak ada. Ditarik, diseret, mama. Tapi aku nggak kaget. bantuin. Udah biasa kok diginiin sama aku. Tiba-tiba hilang, kok hilang ya? Kalau dulu kaget, kalau sekarang kayak hilang. Iya, nggak apa-apa, udah biasa sama Koreo dihilangin begini emosinya. Pintunya dibanting, makanya dia Gak ngomel. ada rasanya sama sekali udah. Udah kosong di situ. Cepet banget. Oke. Cepet banget. Yes. Emang kalau sekarang pinpointing lebih simple karena based on framework kerjanya. Gak ada. Gak ada yang ini, gak ada. Aman. Gak ada beneran. Kok cepet banget sih kok. Okay. Makin cepet aja makin ngebut kayak Formula F1. Ya, 15 menit aja. So, berarti udah aman ya di situ ya. Papa udah oke semua. Terus tadi kamu bilang nggak pernah dapat perhatian papa. Coba ditelusurin lagi, ketika kamu ingat itu apa yang kamu rasain? Ya udah, papa emang gitu orangnya. Ada bebannya gak ketika kamu nggak bisa diperhatikan dari papa kamu ataupun sosok laki-laki yang harusnya memperlakukan kamu seperti itu? Gak ada, papa emang begitu aja orangnya, ya udah. Kalau kamu ingat di atas, kayak sosok laki-laki baik yang nggak perlakukan kamu seperti ratu, apa yang kamu rasain ketika ingat itu? Nah ya udah, tanpa ente juga gue udah jadi ratu, udah gitu. Ya selesai podcastnya, terima kasih. 15 menit saja saudara-saudara. Cepet banget sih. Heran Langsung gue. settingan, biasa lah. Kalau influencer kan bisa dibayar ya. Tapi beneran ya, ini aku udah berusaha nyari dari tadi sih. Kayaknya dulu gak secepat ini. Oke. Kayak aku masih gak percaya, enggak nih gue ditipu, gue disugesti. Gue masih ada pikiranku begitu. Oh gitu ya? Sambil coba nyari-nyari, itu gak ada ya? Dibohongin sama Koreo. Dulu beneran ya. Kayak berusaha nyari terus sambil liatin tulisannya, perasaan tadi kenceng banget. Iya, gak dapat perhatian bapak, gak dapat laki-laki baik. Terus suaminya gimana, udah jadi baik belum tuh? Enggak, masih brengsek.
Ini udah biasa digituin. Oke. Jadi kita coba rilis aja. Kita nggak tahu ya nanti. Ya hopefully membantu lah. Aku juga nggak tahu. Hopefully kalau bisa smooth sailing bagus semua ya syukur. Amin. Ya kalau nanti suatu saat Hendy bisa diundang juga bisa ada yang diberesin juga ya syukur gitu. Kalau nggak ya udah dosa masing-masing ya. Oh, kalau dia juga butuh banyak situ. Oke. Oh, kalau dia lebih ke Ya nanti kita simpan buat yang nanti. iya kayak gitu. Dilarang gosipin suami di sini. Oke ya. Kalau dia masih ketergantungan obat soalnya. Oh masih dari obat Kalau dia psikiatri. masih iya. Oke. Bukan obat yang itu ya. Psikiater, obat Oke, psikiater beda-beda. oke. Kalau yang tentang ini udah hilang aja. Oke. Paling lebih ke oh sama mantan pacarku juga ada. Oke. Laki-laki mau kondo semua itu. Anjir. Ulang editor. Tut. Oke. Modal komitmen dan berdoa. Nah, betul Ya, komitmen. oke. Kalau misalkan emang laki-laki mau kondo itu nggak berguna buat kamu dan kamu nggak mau pokoknya jadi kayak gitu, bodoh nggak guna gitu ya. Yes. Oke. Gak bisa menghasilkan uang. Cuman numpang makan tidur. Minta uang sama pasangannya, hidupnya tergantung sama pasangannya. Terus Buat catatan ini bukan lagi ngomongin suami yang sekarang. bukan mantan. Ini lagi ngomongin yang dulu pernah kenalan ya. Ini ngomongin tentang adalah pokoknya. Oh ya dulu adalah ya. Ada. Salah seseorang di masa lalu. Sensor. Oke, hidup bergantung sama Pasangan. pasangan terus apa lagi? Morotin uang pasangan. Terus apa lagi? Terus mau makan pergi kencan makan. Ya, naik mobil, isi bensin semuanya pakai aku yang bayar. Enak banget ya punya pacar kayak gini. Berarti sebenarnya aku wanita idaman ya. Netizen mau ya semua ya. Memang mantep ngebego-begoin kayak gini paling enak. Itu tadi aku bilang jadi gampang dibodohi. Memang asik jadi laki-laki mau kondo. Asik. Yang ngobal komitmen dan doa tapi bisa juga pinter buat ngebohongin. Gak Semuanya. apa-apa karena saya seperti Anda dulu. Asik. Iya. Dulu soalnya Steph pas pacaran dia yang bayarin aku nonton, Oh, gitu? traktirin aku makan. Serius ya. Jadi pas diceritain kayak Jadi mengenang merasa masa lalu. gemeter kakiku. Tapi gak apa-apa makanya gue sampai sekarang masih sama dia kali ya. Berarti aku Banyak masih utang budi. merasa ada harapan nih jadinya. Ternyata kedepannya pun bisa kayak Korea dan istrinya ya. Karena ditemenin zaman gak punya apa-apa. Iya bener. Iya sampai ke Singapura tuh aku nggak bisa bayar ongkos taksi pulang itu dikasih duit sama dia. Oh iya kak. Ya, karena waktu saking masih susah ya. Jadi dia pergi sama mamanya, terus aku juga pas lagi ke Singapura, terus kayak ketemu dia tuh bisa perginya pulangnya nggak punya duit karena Ya. udah MRT udah tutup udah malam kan. Jadi ini dia pakai duit gue aja. Kayak tuh malam-malam ngenes banget gitu nasib gue. Tapi masih kayak minta uangnya terang-terangan enggak dong kok. Dia nggak sih. Nah Ya. kalau ini terang-terangan minta terus kayak udah kayak uang jajan tiap minggu Kalau nih. itu aku cuman minta ditraktir nonton. Kalau itu sering. Kamu yang bayar ya. itu Kalau kan minta kayak buat biaya itu gue nggak pernah. enggak, ini sampai benar-benar minta kayak per minggu minta. Oh per minggu minta. Oh my Oke God. mantep. Iya. Berarti suhu Tapi aku malah makin merasa bodoh. lebih keren dari gue. Itu saya akui kalau gitu. Kamu hebat. Bisa bodoh-bodohin anak orang. Oke. Kendaraanku sampai dipinjam sama keluarganya pakai buat jalan-jalan. Kenapa aku nggak nangis ya malah ketawa? Luar biasa. Hebat banget. Ini aku baru sadar kenapa dari kemarin gue ngelepasin yang ini ya. Ini sukses banget sih. Parah. Dipinjam keluarganya jalan-jalan. Terus oh ada yang lebih parah kok. Jadi mobil jadi Gue dia kira gue udah parah ya, minta ditraktir segala macem. Semoga orangnya nggak nonton. nggak apa-apa sih kalau dia nonton aku seneng sih biar dia malu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau buat gue, kamu juara bro. Gila. Aku kalah. Gak bisa habis.
man pleaser berarti jatuhnya ya. Wih, Man ya. pleaser ya. Jadi Kan tadi diginiin. butuh kasih sayang Nah, laki-laki. diginiin jadi akhirnya mau-mau aja. Ya, Nah, setelah ini tadi dibongkar tuh, baru ketahuan. itu jadi ketawa ya. Jadi Gila. itulah yang kayak konsepnya yang aku sering bahas tentang bahasa kasih. Itu adalah indikator traumanya kita. Jadi kalau kamu misalnya sangat membutuhkan perhatian dari laki-laki, it means there is something di sistem kamu yang kesenggol di situ. Sehingga akhirnya jadi kayak butuh disayang, butuh ini, butuh cinta segala macam. Ibaratnya kalau ember bocor, kamu cuman penuhin dengan air. Jadi kayak ini tangki kamu ada bolongnya, airnya keluar terus. Terus kamu membutuhkan laki-laki buat ngisiin. Tapi di bawah bocor, dia akan terus-terusan keluar terus. Kalau misalkan kayak bahasa kasihnya itu dipenuhi, seberapapun kamu menuhin dia nggak akan pernah penuh. Begitu dia skip nggak dipenuhin, dia akan craving lagi, minta lagi. Karena udah kosong lagi. Karena dia bocor. Oh. Jadi selama dia bocor, begitu kamu tuangin terus, kejaga tuh. Nah, Maintain kan, Iya, keisi terus. Tapi selamanya kamu isi, kalau kamu nggak beresin bocornya, dia akan terus keluar. Kalau kamu nggak beresin ini bocornya, seumur hidup kamu akan butuh orang lain buat ngisiin tangki kamu. Makanya kayak di luar sana banyak kasus perselingkuhan terjadi adalah karena tangki bocor. Waktu suaminya kasih, semua baik-baik aja oke. Once ada berantem dikit, nggak dikasih misalnya, langsung kayak wah gila gue haus nih nggak ada minuman karena airnya habis, tangkinya bocor. Nah jadi kayak setiap kali cinta yang dikasih itu akan jadi sesuatu hal yang bisa kita syukurin, bukan karena kita butuhkan, tapi kayak it's a bonus thing yang kayak ya gue nggak ada pun ya gue tetap secure, gue tetap bisa baik-baik aja. Tapi begitu itu keisi gitu, ada yang ngasih fulfill, ya kita bisa bersyukur atas hal itu. Kita bisa cherish, bisa kita grateful dengan hal itu gitu. Tapi bukan sesuatu yang aduh gue nggak ada nih, like nih mati nih gue gitu, kayak jadi survival masuknya. benar-benar. Ya jadi itu yang mesti kita beresin. Jadi kayak tadi ini kan kita bisa lihat ya, kenapa kamu crave-nya adalah karena pengalaman papa kamu yang tadi kamu ingat, yang ketika pernah yang kamu teriak-teriak segala macem gitu buat apa dilahirin. Ya ketika itu disesain, ya udah berarti lobang bolongnya di situ kan selesai. Iya sih, saya rasanya langsung beda banget. Ya rasanya langsung beda. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa, gue belum, pernikahan gue belum sempurna gini-gini. Oh ya sudah gitu. Padahal pas awal kan kayak ngomongnya aja udah kayak aduh gitu kan. Iya kayak ada kadang-kadang ngeliat muka suamiku ada muak gitu kan. Sekarang lihat iya ya suamiku baik. Enggak kok tadi nggak brengsek gitu. Ya, semuanya kan kelihatan brengsek, semua kan kelihatan menyebalkan ketika kita punya bebannya sendiri. Tapi once dia kebuang dari core-nya, dia akan selesai. Ini yang benar-benar kayak akan menyelesaikan secara tuntas. Jadi nggak balik lagi. Bener sih, aku dari kemarin kenapa kok rasanya kayak craving terus. Padahal kayak aku ngerasa Iya. dan nggak nemuin ketika mau lepasin sendiri nggak nemuin apa sih yang bikin aku craving ini. Karena lebih enak kalau di-facilitate. Terus aku juga kayak ya handle kayak ribuan cases kan, jadi tahu gitu problem-problemnya orang. Dan secepat itu langsung hilang. Padahal aku kayak berbulan-bulan kayak tolong apaan sih yang harus dilepas dari gue gitu loh, apaan sih nih gitu. Kenapa sih kayak bikin frustasi ini? Ini cuma 15 menit kayak ngeledek banget. Serius. Oh, sekalian mungkin aku ini juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak ngedebatin gitu soal mana jurnalnya apa segala macam, ya lu lihat aja video ini deh gitu. Itu kan kayak sesuatu yang kayak memang apa ya, ya structure yang kamu bisa lihat. Ya karena bayar Audrey ini nggak murah gitu ya, buat dia supaya acting gitu. Gue pusing soalnya selalu dibilang orang bayaranmu. Ya intinya kamu bisa simpan dan percaya jurnal kamu atau nunggu ini dijurnalin, karena ini juga pasti akan dijurnalin pada akhirnya. Pasti akan ada orang yang jurnalin. Syukur kalau aku bisa jurnalin. Kalau ada orang lain yang nyolong-nyolong jurnalin atau ngaku-ngaku ini diciptain sama dia juga bisa aja gitu ya. Cuman hopefully nggak ada ya, semoga semuanya jujur, karena jurnal kalau dari hasil plagiarisme kan Nah itu. juga nggak oke juga gitu Iya ya. betul. Ini pesan sponsor gitu ya. Tapi tadi bener loh, aku kayak nyari banget kayak berbulan-bulan gak ketemu koreo kan, kayak aku nggak gue bisa lepasin sendiri, bisa ngerasa gitu pede banget deh berbulan-bulan. Gak ketemu kayak rasa sampai stres banget badan kan. Terus sekarang ketemu koreo cuma 15 menit bye. Oke, udah lebih ringan. Kita pecahin lagi di sini. Iya, masih banyak ternyata ya. Yuk kita break.
Tadi ngerasa salah pilih pasangan, sekarang Salah pilih pasangan. Gak ada udah. Salah pilih pasangan ya udah. Emang salah. Emang salah. Ya udah emang salah mau gimana lagi. Oke, coba cek lagi hidup kamu. Downgrade, perjuangan sia-sia, balik ke nol lagi. Ya udah kalau emang harus balik dari nol lagi ya ya jalan lagi aja. Ada bebannya gak? Enggak sih. Kalau yang ini udah ini nyoba-nyoba nyari nggak ketemu-ketemu. Apa emang harusnya gini sih? Kok emang harusnya gini kan? Oke. Enggak sih, kalau yang ini udah kosong sih. Oke. Kalau hidup kamu downgrade, apa yang kamu definisikan hidup kamu downgrade sekarang? Karena ya itu balik ke yang tadi itu, kayak merasa uangku jadi selalu habis. Uang hasil perjuanganku, hasil kerja kerasku jadi selalu habis. Dan sekarang harus dipakai untuk menghidupi keluarga juga. Aku kepengen juga sebagai jadi istri yang bisa kayak cuman terima apa sih, jadi seperti istri-istri lain yang bisa menikmati hasil kerja suami. Jadi nggak ikutan bantu ya? Pengen sekali-sekali bisa ngerasain yang seperti itu. Nih aturan yang ini yang mesti kamu eliminasi nih. Ini Kalau kamu pengen jadi istri yang menikmati hasil dari suami, itu kamu perlu flag banget, terutama kalau kamu yang as a business person gitu ya. Karena kalau kamu udah bisa ngasilin uang, kamu harus habisin semuanya kalau pengen ngasilin dari suami. Oke. Ya, karena kan kalau uangnya habis, kamu bisa nikmatin dong dari suami punya, misalkan kasih, karena kamu udah nggak pegang apa-apa dong. Kalau selama masih uang kamu kan itu uang kamu dong. Ya udah sekalian aja deh, habisin dulu. Jadi kayak komen ke bawah sadarnya, gue habisin dulu supaya nanti ya dari uang suami kan suami bisa bantu aku. Nggak mau aku terus, jadi kayak lebih akan cenderung akan kayak ngehabisin gitu loh. Energinya Ternyata harusnya itu yang kesana. bahaya. Ya justru itu bahaya karena jadi ngerusak strukturnya kamu. Kalau kamu emang magical being yang kayak kamu bikin apa aja jadi, Tuhan dari awal kasih berkat, kelimpahan, kemudahan buat kamu. Yes. You should enjoy it gitu. Kalau memang Tuhan kasih kamu jadi ibaratnya pintu rezeki yang ngebuka buat semua keluargamu, have fun with it. Jangan sampai kamu malah bilang, oh gue nggak mau lagi kayak gini. Ada pikiran itu kemarin. Jadi akhirnya kamu menutup pintu rezeki kamu sendiri. Kalau kamu memang bisa kasih yang terbaik, the best, kamu bisa supply semuanya, Tuhan kasih berkat kelimpahan, kamu jadi pintu berkat keluarga, kemudahan, it's okay. Gitu, kadang-kadang kita terjebak memang dari aturan-aturan, aduh gue pengen kayak istri lain. No, kalau emang kamu nggak ya Tuhan nggak desain kamu jadi kayak gitu, misalkan ya udah enjoy yourself untuk kamu as an entrepreneur bisa ngasilin banyak, misalkan. Iya. Kenapa nggak kamu nikmatin aja gitu semua berkat Tuhan. Saat kamu mulai bilang enggak, gue mau kayak istri lain, mati lu kayak istri lain yang nggak punya duit, harus bergantung sama suaminya. Berarti aku gali kubur sendiri ya. Ya, gimana Ternyata kalau itu di sumbernya. ya gimana kalau kamu ya jadilah ya Tuhan mau kasih kamu berkat seperti apa. Kalau kamu punya banyak talenta, kamu bisa manfaatin, kamu bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, even though kamu wanita. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak jadi wanita yang bisa ngasilin, karirmu bagus, apa semua bagus, baik, ya nggak apa-apa. Kamu bisa support pasangan kamu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih tadi terluka sama yang dulu mantan pacar, entah keberapa kamu itu. Ini salah satu mantan pacar, tadi kita bicarakan, entah yang keberapa ya. Jadi kita nggak sebut manusianya yang mana. Waduh, jangan kalau berapa ya. Jadi ketika waktu dulu ada yang mau kondo, terus kamu inget banget, terus kamu jadi kayak bener-bener kayak kesel sama dianya, kamu itu yang kamu bawa terus, itu yang jadi ngerusak structure kamu. Ketika kamu selesaikan di situ, jadi kamu udah bisa kayak enjoy yourself gitu loh, untuk jadi istri yang memang ya kalau kamu bisa supporting, karena kalau dulu masih pacar, urusan mau kondo itu masih bisa oke. Tapi kalau udah jadi suami istri itu jadi satu PT. Jangan kita separasi kayak orang pisah harta, seolah-olah kalau Tuhan kasih berkat buat keluarga ini ya keluarga aja. Kalau dulu kita banyak banget yang berdoa, Tuhan aku pengen kasih yang terbaik buat keluargaku. Begitu Tuhan kasih semua, tiba-tiba hitungan, kok lu nggak ngasih gue, jadi gue nggak berhak ngasih lu dong, lu nggak ngasih kewajiban, mulai hitung-hitungan segala macam. Padahal pas minta Tuhan kasih ini kayak PT keluarga.
Ketika satu PT lu satu lingkaran barengan, semua Tuhan kasih semuanya, ya udah memang itu kamu pencarin aja gitu. Kalau misalkan emang doa kamu dijawab sama Tuhan, kamu bisa dikasih dititipin, mungkin emang udah bagiannya pasangan juga ada yang waktu dia lagi kesulitan Tuhan titipin nih, kamu bantuin dia. Iya sih, semenjak aku berpikir seperti ini, itu yang tadi kau Ya, bilang sih. semenjak kamu mulai hitung-hitungan strukturnya berantakan. Iya, Saat kamu ikhlas flowing, malah rezeki biasanya kebuka banget gitu. iya benar. Jadi kayak flowing aja. Jadi jangan sampai kamu matiin structure kamu hanya kayak pengen istri-istri lain yang cuma nikmatin duduk-duduk dari suaminya. Enggak juga. Kalau kamu emang Tuhan kasih, ya udah jalaninnya, go ahead gitu. Aku punya salah satu kenalanku yang kayak gitu. Jadi istrinya kayak cita-citanya mempensiunkan suaminya. Suaminya manajer di salah satu perusahaan multinational company gitu. Dan memang benar ketika istrinya sukses di industrinya dia, suaminya diberhentiin sama dia kerja. Lu nggak usah kerja lagi. Lu temenin gua aja. Habis itu beneran suaminya jadi kayak bener-bener kalau orang bilang definisi mokondo sejati gitu. Banyak orang yang kayak ngehina suaminya, ngejek-jelekin, tapi suaminya nggak peduli, istrinya sayang sama dia, care banget, ya udah barengan tuh berdua sampai tua, sampai umur 70 lebih masih mereka barengan terus apa segala macem kayak gitu. Orang lain bisa ngejudge mereka, tapi Tuhan kasih berkat berkelimpahan buat mereka, hidupnya sukses banget, semuanya punya. Yang nggak ada kesulitan juga sih buat mereka, just be happy berdua aja. Jadi kadang-kadang kita terlalu terlibat dengan segala structure kayak yang harusnya kerja suami, gua kerja sendiri capek, segala macam kayak gini. Akhirnya kita nggak ngelihat bahwa kadang-kadang suami juga pengen suportif, pengen dukung, tapi kita malah ngeseparasi suami harus kerja sendiri. Lu harus punya income, lu harus kasih gua. Jadi kayak kalau misalkan nebeng sama gua, lu kayak orang kayak benalu, kayak parasit misalkan kayak gitu segala macam. Iya, bener banget. Itu problematik di sistem. Yes. Itu akan ngerusak. Tapi nggak boleh ngeliat kayak gitu. Ini kayak let's say ini kayak satu company, perusahaan keluarga. Lu founder, dia co-founder, kita barengan semua jadi co-founder. Jadi nggak ada founder ketika ada co-founder, dua-duanya jadi co-founder. Salah satu mungkin ada yang ngerjain urusan sales, yang satu ngerjain mungkin urusan yang lain. Tapi karena kita bersatu, jadi ada company ini. Jadi berkembang, bertumbuh bersama jadi satu PT. Jangan dipisahin. Karena once kamu pisahin, kamu mulai hitungan. Dulu aku kerja keras sendirian, fight. Jungkir balik, guling-guling sendirian. Oke. Ya kan? Aku ngasilin 10% incomeku. Tapi begitu dia masuk di dalam rumah tangga ini, karena ada dia dan aku, energinya itu beda. Makanya orang bilang rezeki keluarga itu yang kayak gitu. Saat jadi satu PT, tiba-tiba kita expand. Jadi kayak bisa 10 kali lipat lebih kencang lagi, ya, and so on. Ketika itu terjadi, jadi sebenarnya kalau kita sendiri mungkin kita nggak secanggih itu juga. Cuman karena ada di pairing barengan, ternyata bisa naik kayak gitu. Nah, nggak tahu juga sih. Tapi itu salah satu yang memang aku ngalamin sendiri gitu. Tapi Memang iya sih, Wak. memang kebetulan, tapi ya kebetulan yang baik. Iya, benar-benar semenjak aku berpikir untuk separasi kerjaan itu Ya, dan income dia, incomeku gitu. ya. Udah belas kayak benar-benar gak ada income lagi buat kita berdua, bahkan. Karena Terus bingung, akhirnya kita jual-jualin semua gitu. ya, karena saat dua orang angkat barang yang diangkat bisa lebih banyak daripada satu orang ditambahin. Iya. Sama kayak kalau api nyala dua disatuin, apinya bisa lebih gede dibandingkan dua api yang nyala barengan. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak memang sulit buat dilogikakan. Lebih gampang dijalankan. Masih agak sulit karena banyak sangkutan-sangkutan tadi itu kan. Betul, itu jadi nyangkut. Oh, ada juga sih karena aku ngerasa ketika aku nyatuin income sama dia, aku ngerasa keinginanku tuh nggak bisa dipenuhin. Maksudnya jadi aku jadi lebih banyak mikirin uang ini buat kebutuhan keluarga dan buat nopang kehidupan keluarga, tapi keinginanku nggak bisa dipenuhin. Kebanyakan tuh kayak terlalu dihalang-halangin sama suami, aku ngerasa gitu. Jadi aku mendingan aku sekalian pisah-pisahin nih income-ku sama income dia, jadi aku bisa beli apapun keinginanku. Oke. Kalau mau misahin boleh, tapi sebelumnya misalnya kamu mau anggap ambil share 10% misalkan. Jadi sebelum kamu masukin ke rekening keluarga, kamu pecahin dulu. Jadi ini yang memang buat aku bakalan pakai. Jadi aku bebas mau pakai Ya, apa jadi selalu ada saldo yang kamu bisa pakai, yang kamu nggak usah negosiasi, nggak usah tanya-tanya. Lu mau pakai aja.
kayak gitu. Tapi kamu udah keluarin dulu, misalkan kamu udah tentuin 10%, ya udah kamu keluarin 10% buat senang-senang misalnya. Ya udah dari 10% itu yang kamu pakai. Tapi kalau itu jatuhnya sebenarnya bebas nggak sih? Kalau kayak misalnya nih, dapat 10 juta gitu. Ya, Terus kalau 10% kan 1 juta nih. ya. Tapi ternyata nggak mau dong gue kedapet keinginan cuma 1 juta, gue maunya bisa menuhin keinginan gue 5 juta misalnya gitu. Yang Kalau mau mau gue 5 kasih keluarga. kalau 5 juta ya kamu komitmen di 10% misalnya. Ya kamu naikin income kamu. Nanti kan jadi 50 juta yang dapat, 5 juta terpenuhi. Kayak gitu. Nah kalau misalnya Jadi fokusnya jangan ngambil dari budget yang itunya dikurangin. harus income-nya di Income yang kamu gedein. Jadi fokusnya nanti akan fokus energinya membesarkan. Jadi bukan lack. Kalau lack itu energinya akan kayak, oh kayaknya ya ini duitnya segini-segini doang nih. Duit gua gak bakal bertambah nih. Jadi ya kalau 10% selamanya akan sejuta-sejuta doang. Enggak. Sekarang baru ada sejuta, nanti gue yakin Tuhan kasih bukain jalan, kita akan lebih banyak lagi nih. 10%-nya makin lama makin gede. I see. Nah, ketika kamu bergeraknya dari abundance, kamu akan kayak fokusnya adalah creating. Ketika kamu creating, creationnya itu akan bantu kamu banget nge-expand energetically. Nah dari situ income kamu akan bertambah terus gitu, karena fokusnya membesarkan, bukannya ngambilin kayak wah nanti nggak bisa lagi nih, gue harus ngambilin dulu nih gitu. Jadi kayak akhirnya jadi Itu lack. nggak boleh malah. Ya energetically lack nanti. Jadi kalau emang kamu mau tentuin, kamu tentuin dulu aja kira-kira segini deh gitu. Misalnya let's say kamu mau ambilnya 15%, 20%, ya udah kamu ambilnya dulu kayak gitu. Harus komitmen sama 20% itu. Iya, tapi komitmen sama 20%, sisanya naikin. Naikin income. Iya, naikin income. Jadi fokus energinya akan naikin income. Income kamu akan naik. When the attention goes, energy flows and result shows. Jadi ketika kamu attentionnya adalah gedein income-nya, energinya ke sana, resultnya muncul. Nah itu berarti yang salah juga, karena aku kesalnya di situ lah. Akhirnya aku pengen Mau beli apa nggak bisa gitu iya, segala macam. akhirnya aku terlalu fokus untuk Ngunci. iya, Ya, makin nggak lama apa-apa makin diseparasi dulu aja. Jadi bikin kesepakatan dulu, misalnya ya udah keluarin dulu dari situ, baru sisanya yang kamu masukin, kayak gitu. Nah itu, Ah, karena keinginanku juga, ya punya keinginan tuh kayak besar banget juga. Ya karena dari kecil ngerasa nggak pernah dipenuhin Nah, keinginannya sama ini juga keluarga. yang harus diberesin. Kapan kamu ngerasa ketika keinginan kamu nggak dipenuhin, yang kamu masih ingat sampai hari ini? Karena kalau nggak akan crave. Ini akan masuk ke shopaholic, akan masuk ke keharusan untuk belanja segala macam. Karena yang tadi aku bilang, kalau tangki kamu bocor, kamu harus isi terus gayungnya. Yes, Jadi betul perasaan-perasaan itu saat gue bisa beli sesuatu, bahagia gitu. Iya, Abis benar itu banget. begitu udah beli punya, kok nggak gimana ya? Biasa Oh aja. besok mesti beli lagi ini. Jadi kayak keharusan untuk membuktikan terus. Karena luka yang dulu terjadi. Jadi kayak bocor tadi. Balik lagi bahasa kasih, pemberian barang. keinginan tidak terpenuhi. Ya jadi harus dapat di situ. Itu bahasa kasih juga. Ya kan lack ya, jadi kayak sesuatu yang kamu kurang jadi bahasa kasihnya kamu. Jadi kamu merasa kalau ada yang ngasih sesuatu misalkan, atau kamu bisa ngasih ke diri kamu sendiri, itu jadi kebahagiaan buat kamu, kayak self reward. Karena dulu nggak ada, gue nggak bisa beli, akhirnya gue bisa beli, gue mampu. Kayak gitu. Betul sekali. Jadi itu jadi kayak ya buat diri kamu sendiri gitu, bahasa Iya, kasih bener. kayak kamu. Kayak apa-apa tuh harus beli ini, self reward, selalu nganggapnya gitu. self-reward. Tapi ternyata berlebihan sih self rewardnya ya. Jadi ini bukan bahasa kasih yang di buku itu yang 5, tapi lebih karena kayak self reward buat kamu, itu bahasa kasihnya kamu kan, kasih kamu kepada diri kamu sendiri. Gua harus healing lah, gua harus reward lah segala macam. Jadi memenuhi structure yang harus memenuhi keinginan ini adalah karena lukanya. Yuk telusurin. Oke. Gak ada kerugian sih. Oke. Cuman ada rasa apa ya, ketika aku ngeliat mamaku sama adik-adikku itu masih kayak sakit hati, lebih ke sakit hati kali ya. Mereka bisa merasakan kasih sayang ibu sepenuhnya. Iya, itu sih. Nah kan masih kenceng yang ini. Biar drama dikit lah. Drama sih. Kalau nggak podcastnya dari tadi ketawa-ketawa doang. Iya, kalau yang ini masih kenceng nih.
Aku sebenarnya udah pernah buang ini sama koreo waktu itu juga. Oke. Tapi kok sekarang masih, Oh, di OI lama. oh iya kak, Iya, masih permukaan masih banget. apa ada, iya mungkin ada, masih ada lagi berarti. Iya. Karena aku ngerasa kok adik-adik aku bisa ngerasain kasih sayang ibuku, aku nggak bisa. Seumur hidupku aku nggak akan bisa. Sedih sih. Apa yang bikin sedih? Deras banget masih. Butuh tisu? Nah, boleh deh. Sama ada rasa cemburunya juga kayaknya ada deh. Cemburu. So coba kita clear di sini ya. Heeh. Apa yang masih kesisa? Yang itu udah hilang sih. Kalau ingat sih udah hilang. Kayak sinetron ya. Tadi gimana sih ceritanya emang? Gak mereka, tahu. mereka emang barengan gitu di sana, Aussie tinggal. Emang tinggal di Australia dari sejak mamaku nikah, Heeh. tinggal di Australia. Oh, kamu yang ditinggal di sini? Atau? Aku tinggal di sini sama papa mamaku di sini. Mereka nggak mau aku sebenarnya mamaku udah izin bawa aku, tapi nggak dikasih sama papa mamaku. Oh, oke. Itu sebenarnya. Oke. Nah terus ya udah tinggal di sana, terus tiba-tiba punya anak 2, Oke. adik-adik aku. Ya itu, jadi makanya aku muncullah rasa cemburu itu. Oke. Kok mereka bisa dihidupin dari kecil sama mamaku gitu ya. Nah ini muncul lagi nih. Oke. Ini yang muncul apa? Ya itu. Nggak tahu cemburu, nggak tahu apa ya. Itu setiap mikirin beruntung banget ya mereka bisa dihidupin dari kecil sama mamaku gitu. Coba dicek lagi. Cenut. Ini cenut emang penolakan kok. Ya. Oke, ingat lagi mama kamu pergi ke Australia barengan sama adik-adik kamu, apa yang kamu rasain? Gak ada, udah kosong. Mereka dicintai, disayang, di caring, dikasih semuanya. Kamu di sini harus ngerasain kesendirian, ngadepin semuanya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah emang gitu jalannya. Oke. Nggak ada bebannya lagi. Oke, terus lagi inget-inget mamaku di sini. Ya udah, adanya mama yang ini ya udah. Ya udah, mamaku emang begitu adanya. Oke. Kosong udah kok. Aman. Tapi kok penasaran buat dihitung sih. Coba kita hitungin yuk. Kok banyak ya? Ternyata. Udah bodoh tambah bodoh. Yang tadi ya sekitar 12-an titik lah. Seiring jalan sih tadi banyak ya. Iya, kok banyak? Kok Cuman banyak itu ya titik ternyata? besarnya doang 12-an. Aku kaget gitu. Hah? Iya. Ya ternyata baik banget. Ya, so lumayan bisa kita ngebahas 12 titik, which is hal-hal yang berbeda-beda mungkin dari structural yang memang core-nya diri sendiri kamu belum selesai. Makanya hubungan itu akan sangat-sangat challenge, terutama kamu kan semuanya ngebangun sendiri, terus kamu selalu kayak tema-tema kamu tuh kayak dimanfaatin orang lain, dari mantan pernah manfaatin segala macam, terus juga keluarga juga ya kamu definisikan seperti itu ya dari pengalaman-pengalaman tadi. Nah itu jadi kontribusi sehingga jadi kayak di masa sekarang tuh kayaknya kok gue fight sendirian gitu, jadi kayak memperjuangkan semuanya. Berkaitan dengan hubunganku dengan suami juga itu. Iya, ya jadi kemana-mana. Ketika ini diberesin, dipecahin ya mungkin akan kontribusi ke kamu. Aku nggak tahu seberapa efektif. Cuman kalau ngeliat dari semua yang tadi structural banget, supposed to sih banyak yang mungkin bisa kamu improve dari kehidupan kamu dari selesai sesi ini. Amin. Semoga. Aduh ya. Berharapnya gitu. begitu ya. Dan semua pengharapan yang tercipta lepaskan. Baik. Tadinya ngerasa terbuangnya itu kuat banget. Banget. Sampai banget sampai kayak gitu. Sekarang kayak hilang. Oke. Hilang pelong banget. Lega.
kayak habis keluar dari WC pagi-pagi. Oke. Oke. Lega ya Oke. kayak. Oke. Tapi lega banget ini kayak pundakku kayak enteng banget ya rasanya. Bagaimana kamu memandang orang tua kamu sekarang? Orang tuaku mereka udah berusaha yang terbaik lah buat aku. Daripada kayak kasus-kasus sekarang ada anak bayi dibuang di pinggir jalan. Ya. Banyak kan? Oh. Iya sih, aku masih beruntung nggak sampai kayak gitu kan. Oke. Masih dihidupin dengan layak, Oh. masih dikasih pendidikan yang layak, Oke. tapi menangis lagi. Kenapa? Nangisnya apa? Ternyata mereka baik. Jadi sedih. Kalau tadi antagonis semua ya. Sekarang jadi sedih malah. Ya, memang kadang kalau kita lagi terbebani sama emosi kita kan cenderung menyalahkan keadaan. Kayaknya korban terus. Padahal mungkin mereka juga banyak perjuangannya sendiri gitu dengan Udah kesulitan memberikan kehidupannya. yang terbaik. Terus jadi kangen. Jadi kangen sama orang tuaku. Oke. So, apa yang kamu rasakan terkait mereka sekarang? Ya kasih yang terbaik aja buat mereka. Oke. Bikin mereka bangga. Oke. Bagaimana kamu memandang pasangan kamu sekarang? Kok jadi ketawa? Kalau bahas dia jadi ketawa. Tetep brengsek kok. Tetep brengsek. Belum dirilis ya? Iya, ada yang belum kerilis deh. Tapi enggak sih. Baik sih dia juga sebenarnya. Cuman sebel aja kalau dia ngomong suka kasar, suka nada tinggi gitu, sebel banget. Itu sesuatu yang perlu di break lagi karena satu session itu memang bagus buat ngeberesin satu tema besar. Ya, dan itu mungkin kalau kamu ukur kok nggak selesai, iya memang nggak selesai karena temanya itu dua hal yang berbeda, satu dengan pasangan, satu dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan mokondonya dulu mantan kamu segala macam. Itu banyak banget tuh. Itu aja udah banyak. Ya kan 12 titik kan itu mungkin kalau di sesi lain mungkin bisa 12 kali pertemuan gitu, kita sekitar 2 jaman ya. Itu yang kecil-kecil aja kita nggak hitungin tuh, aku udah nggak tahu sebenarnya yang kamu rilis berapa banyak tadi kayak gitu. Ya kan hanya video yang bisa membuktikan. Tapi kalau yang udah tema-tema yang udah lewat tema Korea mah kayak udah hilang banget gitu. Iya. Udah sangat menguap gitu. Ini juga sekarang kalau yang semua yang kamu beresin di sini pasti akan selesai. Nah, ini adalah jadi modal buat kamu dalam perjalanan kamu ngebangun relationship kamu juga. Mungkin yang di situ belum ke-touch semuanya karena waktu kita juga nggak cukup gitu ya buat beresin itu. Tapi once semuanya diberesin tuh akan kayak contribute banyak. Kayak gitu. Kayak sampai ke akar-akarnya udah tuntas. Gak tahu juga sih, biasanya kan berapa lama kemudian mungkin baru muncul lagi apalagi mungkin Ya, yang mungkin yang belum ke rilis kan. yang belum ke sentuh kan biasanya Soalnya kan gitu. sesuatu yang udah kita rilis dia pasti akan beres. Kayak tadi ya kamu lewatin 2 tahun dari yang rilis kita yang pertama, ya udah itu udah selesai ya selesai aja. Iya, Tapi yang belum kerilis memang mereka masih bisa triggering. Sesuatu yang dibuang pakai sistem ini dia akan permanen hilang. Yes. Tapi kalau belum kamu hilangin masih ada yang bisa triggering yang lain. Kayak gitu. Jadi selalu dia dari akar yang berbeda. Jadi harus kita bongkar semua dari root cause-nya. Selalu dibantuin sih kalau sama Koreo mah. Kayak udah berkali-kali sesi sama Koreo, tapi bukan berarti berkali-kali berulang-ulang sesi sama Koreo itu bukan karena nggak efektif. Tapi tema yang justru berbeda. karena temanya beda-beda, tapi yang udah lewat itu udah nggak ada rasanya sama sekali. Ya. Bener-bener udah hilang. Nah yang muncul lagi ini kan beda tema lagi. Oke. Ngomong-ngomong kamu udah healingnya emang kemana aja sih, kan banyak nih kayaknya dulu. Banyak banget sih, kayak trauma kan udah numpuk banget nih, kayak di badanku udah sadar banget trauma banyak banget sampai akhirnya ke psikiater itu kan. Nah aku pengen lepas dari obat, bingung gimana, udah coba terapi sana sini gak ada yang berhasil. Oh, jadi banyak tempat yang kamu udah datengin gitu? Banyak banget. Banyak banget, kayak udah berbagai tempat ku coba, berbagai metode healing udah ku coba. Kalaupun ada yang efektif itu kayak cuman bersifat sementara gitu rasanya. Nah pas sama Koreo pertama kali itu, biarpun awalnya emang gak percaya banget, ternyata aku ngerasain banget efeknya ke aku tuh permanen. Bahkan sampai sekarang pun aku ingat yang tema pertama kali aku lepas sama Koreo. Sebelum-sebelumnya ini deh gitu, itu rasanya tuh udah
nggak ada rasanya lagi sama sekali sampai sekarang. Oke. Permanen semua gitu. Nah, jadi berarti dari situ kamu ngerasain perbedaannya juga nih. Jadi kayak yang healing sebelumnya sama yang Iya. pas pakai sistemnya DOA. Kalau yang sebelum itu kayak happy nih setelah selesai terapi happy. Iya. Tapi kayak yang abis itu tuh kayak mental balik lagi semuanya gitu Oke, rasanya. relapse lagi balik lagi. Ya relapse kayak gitu. Oke. Jadi balik lagi kok tetap dengan tema yang sama lagi gitu. Jadi berulang aja di situ. Oh rasanya. iya, jadi berarti satu temanya masih bahasnya itu lagi. Nah iya kok, ini kok perasaan udah di terapi tapi kok masih yang ke-trigger masih di situ-situ aja. Oke, gitu. berarti nggak merasain beda ketika sama DOA. Setiap kita session itu selalu Temanya beda lagi. handle yang beda. Iya, nggak pernah dengan tema yang sama aku ke-trigger lagi, nggak pernah sama sekali. Oke, sip. Berarti ya Gitu. semoga habis dari yang sini juga tadi kan udah banyak yang titik kita selesain ya, benar-benar beres. Ya udah tinggal sisanya lagi aja. Amin. Ya kan, karena kan tadi belum semuanya juga nih kita selesaikan. Iya, masih ada yang belum nih. Lanjut lagi. Iya, kalau lanjut lagi sampai pagi nanti. Makanya tadi aku bilang bisa sampai 6 jam nih kayaknya kamu karya. Oke, beneran ternyata di bawah bomnya. Bomnya banyak ya. Oke lah. Jangan mikir 2 kali deh kalau mau healing ke Korea. Langsung aja. Cuman mungkin emang sebagian orang nganggapnya beberapa orang yang udah aku rekomendasiin, bukan beberapa lagi, banyak banget kayaknya aku udah rekomendasi Korea nih buat yang mau healing. Iya. Kebanyakan mereka tuh ngerasa kan biayanya lumayan. Oh ya. Nah tapi aku selalu bilang juga sama mereka itu nggak bakalan seberapa sama hasil yang lo rasain. Iya. Aku selalu bilang gitu. Tapi nggak Nah, apa-apa ini kok. buat yang Kalaupun nonton nggak nyembuhin kan mereka sendiri yang ngerasain. iya ngerasain. Jadi bebannya mereka yang harus hadepin, healing juga harus bayar ke sana sini. Ujungnya akan ngeluarin lebih banyak sebenarnya. Benar. Cuman ya nggak apa-apa lah kan dicicil. Cuman emang gak semua orang bisa langsung percaya begitu aja. Tapi kalau aku kan karena udah ngerasain, udah percaya banget. Makanya kayak kalau menurut orang mahal, enggak, itu nggak mahal kalau udah ngerasain hasilnya sama efeknya abis itu tuh kayak yang kayak biasanya tuh berkali-kali lipat malah baliknya buat kita. Kayak mental blocknya hilang kan, jadi akhirnya rezeki malah lancar, makin lancar. Dan ya memang kayak begitulah. Kadang mesti ngerasain dulu susahnya sampai udah nggak ada ini lagi kepentok baru. Nah, Tapi sekarang ada kesusahan tambahan. apa tuh? Karena jadwalnya habis. Kenapa? Ya kan mau session panjang antriannya. Tapi jadwal Korea emang susah ya. Iya, sekarang kan mesti nunggu 2 bulan. 2 bulan kok. Ya, kemarin 3 bulan malah dari Desember daftar dapetnya di Maret. Ya udah deh, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti susah lagi ketemu Korea loh. So buat teman-teman semua, dari case-nya Audrey kita bisa belajar banyak bahwa wah saking banyaknya ya ada terkait dengan love language gitu, bahasa kasih kenapa bisa kebentuk gitu dari trauma masa lalu. Banyak orang yang masih bilang cuman teori doang, bacot apa segala pengalaman gini-gini. Udah lu lihat aja, lu rasain sendiri apakah ini make sense atau enggak gitu ya, pakai mata kepala sendiri. Karena sesuatu yang empiris membukti itu lebih kencang daripada sesuatu yang bersifat teori. Ya bisa aja teorinya banyak ini itu, tapi kalau kamu ngeliat langsung kamu bisa tahu. Dan bukan video ini doang, banyak sekali, silakan cari ya. Gimana kalau tadi structuringnya kita salah, bisa salahnya kemana-mana. Dan kalau kita nggak beresin diri kita sendiri terkait dengan merasa kayak layak atau semacamnya, itu akan mempengaruhi ke segala structural yang mempengaruhi ke hubungan kita atau semacamnya. So dari video ini kita bisa belajar banyak banget. Dan kembali lagi, tubuh kita tidak didesain untuk menyimpan semua beban trauma mental segala macam, karena begitu numpuk akan sangat-sangat mengganggu sekali. Dan tadi kita juga bisa ngeliat titik dimana kayak Audrey baru bahas aja udah langsung mungkin berkaca-kaca, nangis, nggak bisa berhenti gitu. Tapi once selesai dibuang ya udah beres, selesai gitu. Kita cek semuanya menyeluruh pun dia benar-benar nggak ada bebannya sama sekali. Ini satu video yang bagus banget, kontribusi yang sangat baik. Thank you Audrey. Tinggal masalah sensornya seberapa banyak. Semoga kalian masih dapat yang lumayan gitu ya. Sepanjang video pip Karena di sepanjang video nih, waduh banyak tema-tema sensitif nih kayaknya nih. Wah. So, thank you Audrey, all the best. Sampai ketemu lagi next time. Aku yang terima kasih banyak. Makin happy selalu. Amin. Bye-bye, thank you.